Hai, kalian kalau akhir tahun ngapain aja? Main sama teman? Ngumpul bareng keluarga? Ujian akhir semester? Atau liburan? Maunya sih gitu. Tapi ada satu hal yang sering banget terlewatkan dan sering banget kita lupai. Ada yang tahu apa itu? Ya, zakat akhir tahun. Jadi buat teman-teman yang ingin menuntaskan zakat mal, zakat penghasilan, zakat perdagangan, dan lain-lain, segera deh tunaikan zakatnya di lembaga resmi pengumpulan zakat terdekat. Dan salah satunya bisa langsung ke Baitul Mal Teras Dakwah. Apapun pilihan presidenmu, jangan lupa berzakat. Semoga akhir tahun kita bisa ditutup dengan kebaikan dan semoga yang punya usaha Allah limpahkan rezekinya dan Allah berkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Iya. Baik, saat ini temanya menarik ya. Muda kaya raya, mati masuk surga. Sejahtera banget uripnya. Ya, Ya impian semua orang ya, maksudnya. menarik becak atau menarik. Ya baik. Kira ini kita mau membahas ya, Ustaz, ya, terkait orang-orang di sekitar Nabi itu yang kayanya bukan main, tapi kekayaan itu tidak membuat dirinya itu orang yang lalai. Kekayaannya tidak menjadikan sombong ya, nggak ada flexing ya zaman dulu ya. Nggak ada flexing harta gitu kan, bikin konten gitu. Tidak ada ya. Ya mungkin setelah detailnya ini sebagai pengantar Zat, saya sedikit ada pertanyaan nih Zat. Kalau ngomongin zaman Nabi itu ya Zat, ada yang mengatakan Nabi itu orang kaya. Ya. Ada yang mengatakan, tapi ada sirah-sirah juga mengatakan Nabi itu tidurnya ya di pelepah kurma sampai membekas gitu kan, niplak-niplak seperti itu. Itu kan menunjukkan katanya kaya, tapi kok susah gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih status hidup seorang Rasulullah SAW itu gitu ya, Ustaz ya. Ya, fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, langsung pertanyaan yang ulama pun berbeda pendapat tentang Rasul itu kaya atau miskin. Ini Rasul ya, kita persennya pada Rasulullah dulu. Kalau ini data yang kami temukan, Rasul itu, oh masya Allah, berapa mas? Udah, saya bayarin aja. Pakai QRIS ya. Ya, kalau Rasulullah katakanlah, ini kalau saya tidak salah ngitung dengan data yang kami dapat, total kekayaan yang dirinci oleh ulama tentang kekayaan Rasul itu sekitar 1,7 kuintal emas. Kuintal emas loh mas. Aduh. Bingung orang itu. Nah itu kaya apa miskin kalau 1, kaya. Oke, kaya. kita simpulkan kaya. Ya. Tapi beliau wafat tidak ada harta yang diwariskan. Iya, ini kan menjadi pertanyaan. Jadi income-nya segitu, output-nya atau pengeluarannya juga segitu. Masya Allah. Jadi beliau wafat kalau bisa dikatakan ya tidak ada harta yang ditinggal. Ini sekali kita bicara Rasulullah, karena Rasulullah ada khosoisnya, ada kekhususan buat beliau bahwa beliau tidak boleh mewariskan harta. Jadi semua barang yang dimiliki Rasul ketika beliau wafat semuanya statusnya wakaf. Nah itu yang kemudian menjadi perbedaan pendapat, Rasul ini kaya atau miskin. Sehingga guru kami Ustaz Al-Sep Sobari beliau mengatakan bahwa simpulannya adalah tidak kaya tidak miskin. Akhirnya menjadi sulit untuk dijadikan simpulan kaya atau miskin, karena kita tahu bahwa Rasul juga beliau punya aset-aset wakaf yang bahkan nanti istri-istri beliau itu dalam tanda kutip dinafkahi dalam kurun waktu backup kurma saat itu sampai bisa setahun. Satu istri, padahal istri Rasul itu sampai 9 istri. Katakanlah berarti satu istri dapat jatah kurma 1 tahun kali 9. Berarti itu kaya apa miskin? Kaya. Kita bilang mungkin simpulannya kaya. Tapi kita juga tahu tadi tentang riwayat, bahkan Rasul pernah 2 bulan itu hanya makan kurma dan air putih.
Bahkan Rasul ada riwayat yang ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau bertanya apakah ada sarapan. Istrinya menjawab tidak ada. Oh ya udah kalau begitu saya puasa gitu. Artinya kondisi Rasul pun sebagaimana ayat yang dijelaskan dalam Quran disebutkan bahwa kita ini juga akan diuji dengan sedikit kelaparan. Akhirnya pada kesimpulannya orang kaya pun akan mengalami juga situasi yang lapar. Akhirnya bisa dikatakan kaya itu ngukurnya gimana? Jadi kalau kita lihat orang kaya, misal teman-teman yang pemain suka bola nih, tim paling kaya raya itu tim apa? Kaya raya City. Chelsea gitu, misalkan gitu, atau enggak ya? Enggak Bukan. juga ya. Chelsea di Goa. Oke ya. Itu utangnya mereka zero apa banyak? Banyak. Banyak. Bisa dipahami ya? Orang misal kita sebut orang kaya, pertanyaannya punya utang apa enggak? Iya. Kalau punya utang, Iya, betul. kekayaannya dikurangi hutangnya, katakanlah akhirnya hasil akhirnya gimana? Minus apa? Akhirnya kaya itu apa? Kita bisa simpulin kaya itu kayak gimana? Jadi memaknai kaya itu juga penting. Nah itu masalahnya. Hari ini kita kan punya judul muda kaya raya, Raya. mati masuk Masuk surga. surga. Ini kalau cara ilmu skripsi ada 4 variabel kan itu. Masih ada muda, ada kaya raya, ada mati dan surga. Kan gitu. Nah, sekarang muda dulu definisinya apa? Kaya raya itu yang kemudian kita akan bahas pada sosok para sahabat. Mereka muda, kaya raya, mati masuk surga. Cuma pertanyaannya tadi, kaya itu ngukurnya gimana? Ngukur bukan gini ya. Ngukur gatel. Ngukur ya. Wong Jawa sih ngerti. Jadi ngukur kaya itu simpulannya adalah apakah dia mencapai nisab haul atau enggak pada urusan zakat. Itu paling gampang. Iya. Karena bisa jadi orang juga mungkin nggak mencapai nisab dan haul, tapi dia merasa dirinya kaya misalkan, bisa jadi. Tapi sekali lagi kalau dia mencapai nisab dan haul pada urusan zakat, maka dia otomatis masuk dalam kategori kaya gitu. Bisa difahami ya. Nah katakanlah sekarang kita ambil contoh tadi muda kaya raya, mati masuk surga. Berarti kan untuk menjelaskan judul ini antum tidak bisa menyimpulkan manusia hari ini, betul nggak? Coba sekarang orang paling kaya hari ini siapa? Hari ini. Kita bicara kaya rayanya dulu. Tokoh siapa yang paling kaya raya? Steve Jobs. Siapa? Elon Musk. Elon Musk ada Elon Mbak gitu ya. Mas Elon. Mas Elon gitu. Mas Elon itu kekayaannya berapa? Pokoknya sugih banget gitu ya. Iya. Kaya banget gitu. Pertanyaannya dengan judul kita masuk apa enggak? Enggak masuk. Berarti harus kita singkirkan dulu kan gitu ya. Iya. Karena kalau waliyatubillah orang mati dalam keadaan kafir maka dia tidak mungkin masuk surga kan gitu. Ya, jadi Mas Elon kita geserkan dulu ya. Enggak masuk berarti dalam pembahasan malam hari ini. Terus oke deh kita cari muslim yang hari ini masih hidup. Muslim kaya raya masih muda. Enggak flexing gitu. Itu siapa gitu? Antum cari di sosmed gitu siapa? Toh pun kalau dia masih hidup dia nggak bisa dibahas ini. Iya. Ya enggak? Karena tidak ada jaminannya. Karena nggak ada jaminan. Iya. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kan gitu. Akhirnya mau nggak mau kan harus bahas yang sudah meninggal. Gitu ya. Yang sudah meninggal, masalahnya kita tahu nggak dia di surga apa enggak? Ini yang apa ganti judul aja gitu. Ganti ya, Ganti judul. Ya jadi karena pembahasannya adalah muda, kaya raya, mati masuk surga, maka tidak ada cara lain untuk kecuali membahas orang terbaik yang pernah hidup di generasi terbaik, mereka lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama-nama yang kami ingin bahas di sini adalah kalau tadi ya kategorinya muda, kaya raya, mati masuk surga. Sementara muda jelas nanti saya sebutkan tokoh-tokohnya, kaya raya jelas, bahkan data angkanya saya sebutkan nanti, kami bawa data di sini. Kemudian mati jelas mereka sudah wafat dan mereka masuk surga. Masya Allah. Maka untuk mendapatkan kejelasan mereka masuk surga atau tidak harus ada. Kalau surga itu hal gaib apa kelihatan? Gaib. Gaib. Kalau gaib itu syaratnya cuma 2. Antum harus pakai dalil Quran atau hadis. Ya, karena hal gaib. Kalau hal gaibnya bentuknya masa depan, habis ini nanti sholat isya gitu kan. Sholat isya nanti masih gaib.
maka harus digunakan kalimat insya Allah. Bisa difahami? Sehingga gaib itu nggak bisa saya kira-kira kayaknya nanti habis ini, nggak bisa, harus pakai insya Allah. Bisa difahami? Nah, tapi kan yang kita bahas ini adalah orang yang sudah meninggal, bisa ditangkap ya, sehingga harus pakai dalil hadis. Nah, ada di masa sirah nabawiyah itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi sahabat ini 10-10-nya sudah menjalani kehidupan dan masih hidup tapi dapat gelar masuk surga. Sudah terverifikasi. Sudah terverifikasi. Kalau hari ini centang biru kan nggak jaminan masuk surga kan gitu ya. Atau gelar sarjana pendidikan apa gitu, kemudian S2, S3, gelar itu masih belum menjamin dia masuk surga. Gelar ya, nah itu sajadah berarti. Bisa dipahami ya? Ini ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan mereka punya jaminan surga di saat mereka masih hidup. Di saat mereka masih hidup. Saya bayangkan Zat, kalau saya dijamin kamu nanti bakal masuk surga, wes geleleng mesti. Nah, itu bedanya kita dengan generasi terbaik. Kalau generasi terbaik itu para sahabat didapat jaminan surga, justru mereka sangat hati-hati dalam melangkah. Anak kita kan beda, atau? Iya betul. Mesti diampuni. Oh diampuni, rasa sholat aku. Rasa sholat, ngapa wes diampuni? Harus diampuni gitu kan. Bahkan nanti ada ini Ustaz, perang Badar. Itu ada 314 orang yang mendapatkan jaminan apapun yang kamu lakukan pasti diampuni Allah. Masya Allah. Itu khusus para pasukan muslimin Ahlul Badar. Itu nanti diantara mereka ada yang melakukan kesalahan dan fatal. Salah satunya adalah mereka yang nanti kalau antum tahu kisahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Hadithul If itu ada satu orang namanya Mistah. Mistah itu Ahlul Badar. Bahkan dia melakukan kesalahan yaitu turut menuduh Ibunda Aisyah. Dihukum, tapi diampuni. Jadi salahnya tetap ada salah tapi mereka diampuni. Jadi mereka itu ngati-hati aja masih bisa salah. Nah, kalau kita tadi geleleng tadi itu wis itu jaminan terus malah ngawu-awu gitu ya. Ini yang kemudian beda kemudian saat orang menggunakan istilah takwa dalam hidupnya. Karena takwa itu Abu Hurairah menjelaskan adalah takwa itu andaikan kamu berjalan di sebuah jalan kemudian banyak duri di situ, apa yang harus kamu lakukan? Tapi kamu harus lewati jalan itu. Antum kira-kira geleleng? Ini menarik. Atau ngati-hati? Bisa dipahami? Jadi orang takwa itu, muttaqin itu adalah orang yang dalam langkah kakinya dia jalani kehidupannya dia ngati-hati, pelan-pelan. Berarti betul-betul menyadari ya sebenarnya hidup itu banyak sekali duri-duri yang perlu kita hindari ya. Dan kita pasti kena duri kan gitu. Iya betul. Kita nggak mungkin nggak ada dosa. Karena gelap. Ya apa saja. Artinya kondisi kita itu dalam menjalani kehidupan ini pasti punya dosa, pasti. Sehingga para sahabat yang bahkan dijamin masuk surga pun saat mereka melakukan kesalahan yang mereka lakukan adalah segera bertaubat. Itu yang dapat jaminan surga. Kita ini surga rum jelas, gitu kan? Kontobat angel gitu kan. Jadi mari kita belajar kepada generasi terbaik dengan tema hari ini, muda kaya raya mati masuk surga. Jadi udah fix ya, 10 sahabat tadi dapat jaminan masuk surga. Boleh saya kasih kuis? Oke, boleh. Ada yang bisa menyebutkan 10 sahabat itu? Ada yang hafal 10 ya? Ada yang hafal? Saya kasih hadiah apa ya? Ada saya bawa buku. Diskon ada diskon. Diskon. Dodolan ya. Apa? 7. 7 deh. Jadi Mas dadah gitu. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hafal? Tapi kalau 10 superhero Marvel antum tahu ya? Tahu saya tahu. Oh enggak tahu juga. Alhamdulillah kalau enggak tahu gitu kan. Oh tahu. Ya, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. 4 urutan ini yang nanti disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Sudah, yang kelima kita pakai karena itu riwayatnya bermacam-macam urutannya. Ambillah yang kelima adalah Zubair bin Awam. Yang keenam ada Thalhah bin Ubaidillah. Itu keenam. Yang ketujuh ada Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan ada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas itu ke-8. Yang ke-9 ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adik iparnya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab punya adik namanya Fatimah bintil Khattab. Nah itu suaminya Sa'id bin Zaid itu. Yang ke-10 yang sekarang populer banget di, kalau antum tahu jubirnya Hamas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semuanya ini dapat jaminan masuk surga, tapi tidak semuanya kaya. Ini yang jadi enak buat kita. Antum mau nyontoh mereka, mengikuti hidup mereka, antum tinggal milih mau masuk surga dengan cara kaya, antum tinggal milih. Di antara mereka ada. Antum mau hidup masuk surga dengan cara miskin, tinggal nyontoh, di antara mereka pun ada. Gitu. Bisa difahami ya? Itu yang kemudian kalau antum ikuti cara hidupnya Elon Musk tadi, Mas Elon, kemudian orang yang bahkan hari ini masih hidup tapi kaya raya, antum ikuti kehidupannya belum tentu aman. Bisa difahami? Apalagi yang kafir tadi sudah nggak bisa dibahas. Bisa difahami? Oke, jadi mau nggak mau, tema pada malam hari ini harus menghadirkan sahabat-sahabat yang jelas kaya tapi jelas mendapatkan surga. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, saya mau tanya, ada yang pengen hidup masuk surga dengan cara miskin? Enggak ada. Enak loh hidup miskin tuh. Karena bahkan guru kami Ustadz Budi Azhari, beliau menyampaikan satu hadis Nabi yang ini cukup populer sebenarnya. Cuma saya yakin di antara kita enggak berani berdoa ini. Di antara kita, mungkin ada yang berani. Doanya adalah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di akhirat kelak bersama orang-orang miskin. Ya, ada yang mau berdoa ini? Ya Allah. Jadi doanya bersanad ini. Ya, doanya bersanad, jelas ini. Rasulullah Jelas, langsung ini, hadis sahih ini. Kan rasanya, waduh, saya cinta sih sama Rasul, tapi untuk yang doa itu saya geser dulu boleh nggak gitu kan? Yang lain aja melipir deh, gitu, alon-alon. melipir alon-alon gitu. Tapi kalau antum amati doa ini, ya Allah, jadikan kami orang yang miskin dan wafatkan kami menjadi orang miskin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang miskin. Antum pahami kata miskin di sini bukan fakir. Karena miskin di sini satu akar kata dengan kata sakinah. Sakinah itu tenang. Berarti miskin menenangkan. Miskin harusnya menenangkan, kan gitu ya. Jadi kalau antum pahami hadis ini dengan kata miskin tadi, antum maknai dengan kata sakinah, siapa yang mau berdoa? Masih nggak ada juga. Ya Allah, kami ingin hidup sakinah, tenang. Wafatkan kami menjadi sakinah, husnul khotimah, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang jiwanya tenang di surgamu ya Allah. Ada yang pengen? Ya, alhamdulillah ya, akhirnya ada yang mau berdoa itu ya. Ya. Tapi kan tidak dengan tema kita malam hari ini, bukan itu. Jadi kembali lagi bahwa sekarang kita ambil generasi sahabat. Karena sekali lagi kalau Rasulullah SAW tidak ada yang beliau tinggalkan kecuali diwakafkan hartanya. Sekarang kita lihat kepada sahabat yang dijamin masuk surga itu, antum tinggal milih sekali lagi. Makanya yang hidupnya miskin nggak usah repot, nggak usah bingung, nggak usah khawatir berlebihan, overthinking. Kenapa? Para sahabat yang dijamin masuk surga juga ada yang miskin. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Emang yang namanya Ali dari dulu miskin. Gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak pernah ada riwayatnya dia kaya. Kalaupun dia punya harta dari ghanimah, misalkan habis perang dapat hak ghanimah, langsung dia wakafin. Bahkan antum tahu kisahnya tentang Ali yang kemudian dapat harta mau dikasih ke Fatimah, diminta pengemis di jalan dikasihin. Nah, ini jangan antum praktekin ya. Kalau belum siap jangan antum praktekin ya. Nah, sahabat yang lain misal Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu istrinya cuma satu. Wah, ini sabar ya. Ini karena di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ke-9-nya semuanya istrinya nggak cuma satu. Hanya Abu Ubaidah bin Jarrah yang istrinya punya satu. Nah, Ahwat langsung mengidolakan Abu Ubaidah gitu kan. Jadi kalau besok ta'aruf syaratnya suaminya harus belajar pada Abu Ubaidah bin Jarrah gitu kan.
Dikasih bukunya, Mbak, biografi Abu Ubaidah. Tapi miskin. Abu Ubaidah tuh miskin. Istrinya cuma satu, anak cuma satu. Bahkan Umar bin Khattab di antara 10 sahabat yang paling dia favoritkan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah setelah Abu Bakar. Dia bahkan pernah menginginkan seandainya dia wafat dan kemudian kepemimpinan itu harus berpindah, dia akan memilih Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah itu wafat di saat Umar masih hidup. Dia kena wabah taun. Jadi kayak kita kemarin mengalami pandemi, kemudian Abu Ubaidah itu tinggal di Syam, kena pandemi dan dia wafat. Sudah, itu sahabat-sahabat yang miskin, jadi tenang antum yang miskin, kita yang miskin, nggak usah khawatir, tenang-tenang. Ada sahabat-sahabat yang bisa kita contoh kehidupannya. Ya, saya langsung masuk kepada 3 sahabat yang dijamin masuk surga, muda, kaya raya, mati masuk surga. Yang pertama antum mesti kenal Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang terkenal dengan kekayaannya. Tapi saya ingatkan, jangan antum ikuti kisah tentang Abdurrahman bin Auf yang ingin miskin kemudian Betul, iya. membusukkan kurmanya, membeli kurma busuk. Itu tidak ada riwayat yang membenarkan kisah itu. Itu nanti adalah kapan-kapan kita bahas ya. Jadi Abdurrahman bin Auf sahabat yang termasuk yang kaya raya. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan antum tahu sahabat termasuk yang terkenal dengan kekayaannya. Yang ketiga adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini termasuk sahabat yang meninggal punya aset bisnis yang luar biasa. Nah, 3 ini aja dulu. Tapi sebelum kita sholat isya, saya ingin sampaikan emang seberapa kaya mereka. Tadi kita sebutkan ya, kaya itu syaratnya Nisab. muzaki ya, mencapai nisab dan haul untuk bayar zakat. Datanya berapa kekayaan mereka? Data ini saya dapat dari antum. Siapkan kalkulator dulu. Ya. Sudah saya hitung kok, sudah saya rupiahkan. Ya. Saya dapat ini dari Profesor Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim. Beliau adalah dosen fikih perbandingan di Ma'had Ali lil Qadha Jami'ul Islam, Jami'ul Imam Saudi. Dan beliau termasuk konsultan wakaf juga. Beliau punya data dari 3 sahabat ini. Utsman bin Affan ini kekayaannya paling sedikit di antara 3 sahabat. Utsman bin Affan yang antum tahu adalah sahabat kaya raya, itu adalah sahabat yang dalam 3 data ini dia yang paling sedikit, tapi bukan paling miskin, paling sedikit ya. Totalnya sekitar 42 juta dirham. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2,7 triliun. Ini diakumulasi saat beliau meninggal, diakumulasikan aset bisnisnya 2,7 triliun dan 2, itu paling sedikit. Sudah. Kemudian ranking keduanya ada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini di atas sedikit dari Utsman bin Affan, yaitu 3,2 triliun. Jadi kalau didirhamkan itu 50.200.000 dirham. Ini Zubair bin Awam. Kalau Utsman tadi 2,7, ini 3,7 triliun. Sudah. Selisihnya sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena perbandingannya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu totalnya adalah 66,4 triliun. Itu khusus Abdurrahman bin Auf. Ternyata jauh ya. Jauh sekali. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu yang tadi kita bilang bahwa yang pernah terkenal kisahnya tentang kurma busuk itu tidak dibenarkan kisah itu, karena Ustaz Asep pun menyampaikan sampai hari ini katakanlah beliau tidak temukan itu. Antum kalau temukan itu di YouTube atau di googling atau apa, antum cari sumbernya, itu yang tidak kami temukan gitu. Jadi ceritanya populer tapi tidak ada sumber kitabnya, sehingga akhirnya cukup diragukan ini sebenarnya kisahnya seperti apa. Tapi kembali lagi bahwa mereka ini sahabat-sahabat yang jelas mudanya kaya raya. Maaf, dari data ini bisa disimpulkan kaya ya. Bisa disepakati ya.
Karena jelas mereka muzaki, mereka mencapai nisab dan haul untuk bayar zakat. Bisa difahami? Sehingga dari sini kita nyatakan layak untuk mencontoh mereka. Bisa difahami? Nah, akhirnya kita lihat apa yang terjadi pada mereka dalam kurun waktu berapa lama dia ngumpulin sampai triliunan ini. Antum tahu durasinya hanya sekitar 30 tahun. 30 tahun angkanya segini. Dan antum perlu pahami, ini 100% halal. No haram, no syubhat. Jadi kalaupun hari ini katakanlah Mas Elon tadi dijadikan rujukan terkaya misalkan, saya masih meragukan 100% halal apa enggak. Bisa difahami? Lah setiap barang yang haram neraka lebih layak untuknya. Ini enggak bicara muslim apa kafir. Orang muslim kok mengabaikan bahkan memasukkan haram ke dalam kehidupannya, waliyatubillah, nggak mungkin bicara mati masuk surga. Bisa difahami ya? Sehingga dengan data-data ini antum bisa tahu betapa dahsyatnya mereka para sahabat. Hanya kurun waktu 30 tahun mereka punya angka triliunan, bahkan mereka orang yang paling layak untuk disematkan di tema pada malam hari ini. Muda kaya raya, mati masuk surga. Gitu Ustaz, ini data yang bisa kita bawa. Tapi nggak harus jadi penguasa dulu kan Ustaz ya? Oh enggak. Ini mereka, antum tahu Abdurrahman bin Auf untuk memulainya, ini pentingnya kita belajar fikih muamalah Ustaz. Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah, harta terbaiknya adalah pakaian yang dia punya. Oke. Ya enggak, nol. Perekonomian nol pada saat itu, tahun 1 Hijriah. Dan ini sekali lagi sekitar Abdurrahman itu meninggal 32 Hijriah. Oke. 1 Hijriah ini nol ya? Nol. 1 Hijriah nol. 32 Hijriah Abdurrahman bin Auf wafat. Proses yang paling dahsyat mereka dapatkan adalah tiga-tiganya pedagang. Itu yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh Ustaz kita Pak Happy Anggoro ya. Nanti beliau yang akan sampaikan tentang motivasi untuk perdagangan. Karena sekali lagi agama ini juga Allah titipkan kepada para pedagang. Karena Rasul kita Quraisy, dan Quraisy itu kita tahu dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif, itu tafsirnya adalah perjalanan dagang. Tapi dari tiga ini Ustaz, ini terakhir yang pengen saya sampaikan. Dari tiga ini ada satu yang pada saat meninggal dia punya utang lumayan banyak. Jadi kita bahas tadi kaya tapi kok punya utang. Nah kita lihat di antara tiga ini ada sahabat yang saat meninggal dia punya utang banyak. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Antum jangan kemana-mana. Jawabannya sendiri ya. Kita rehat sejenak. Kita lihat sehat sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz Ali atas penyampaiannya. Jadi kalau saya melihat tadi ya, bagaimana para sahabat, terlebih Abdurrahman bin Auf ya, yang paling banyak adalah dirujuk sebagai motivasi kita sebagai orang muslim itu, sebagai pengusaha muslim mesti ngomongin Abdurrahman bin Auf ini ya. Bahkan salah satu kawan saya itu juga mengambil dari situ kemudian menyimpulkan itu, salah satu modal yang terbaik adalah otakmu katanya. Jadi kan memang mindset bisnisnya Abdurrahman bin Auf dengan tanpa modal sama sekali itu sama betul-betul nol, itu bisa menjadikan beliau menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Itu yang sering salah di pola bisnis hari ini. Orang asal mau bisnis yang pikiran pertamanya adalah modal. Iya. Betul nggak? Itu salah besar. Abdurrahman tidak demikian. Dia nol modalnya. Dan antum tahu salah satu amal luar biasanya Abdurrahman bin Auf adalah seluruh Madinah pernah disilaturahmin dengan duitnya. Seluruh warga Madinah itu pernah disilaturahmin dengan harta Abdurrahman. Abdurrahmannya nggak nyampe ke rumahnya, hartanya yang nyampe. Bisa difahami? Itu kalau nyalek kira-kira dadira gitu kan, gitu ya. Wallahu alam bisawab. Kayaknya 100% itu suaranya. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, itu saja sedikit ya sebagai pembuka. Nanti insya Allah kita lanjutkan Ustaz ya. Ba'da Isya tadi ada beberapa ini ya, misteri
terkait siapa sahabat yang meninggal kaya tapi punya hutang. Nah, nanti siapa orangnya kita akan ungkap, kita akan bahas setelah sholat isya. Kita break sholat isya sebentar, kita akhiri sementara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sesi yang kedua, marilah kita sama-sama luruskan niat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar thalabul ilmi, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan amal soleh thalabul ilmi kita pada malam hari ini menjadi wasilah pahala untuk juga kedua orang tua kita dan menjadi sebab digugurkan dosa-dosa kita di masa lalunya. Allahumma amin. Kita lanjutkan sesi yang selanjutnya. Tadi ada misteri ya yang masih belum terpecahkan ya. Siapakah sahabat satu ini yang meninggal dan memiliki hutang banyak satu, cukup banyak. Ya, kepada Ustadz Ali, kita buka dulu Ustaz. Kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustadz Ali Abu Haidar, falyatafaddal masykuran. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, kita sudah bahas, kita nyatakan 3 sahabat ini kaya raya dan kita nyatakan layak untuk kita mengikuti beliau-beliau karena sekali lagi beliau muda, kaya raya, mati masuk surga sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, di antara 3 sahabat ini saya singkat saja ke 10 menit, nanti insyaallah dilanjutkan sama Ustadz kita Pak Happy. Sekali lagi pada 3 sahabat ini semuanya pedagang. Jadi antum perlu tahu bahwa pengen kaya itu bukan dengan datang ke dukun menggandakan uang ya. Apalagi sholat duha pengen kaya, enggak ada rumusnya ya. Sholat duha aja. Habis sholat duha antum minta kaya boleh. Tapi jangan antum campur niat sholat duha antum biar kaya, enggak ada urusannya. Bisa difahami ya, supaya kita belajar memurnikan niat kita. Kholis, Allah hanya menerima amal yang kholis, yang murni. Antum beli bensin pertama kan nggak mau dicampur dengan air putih ya kan. Nah, kalau kita aja nggak mau, apalagi Allah yang maha Rahman, maha menciptakan kita semua ini, Allah hanya nerima amal yang murni, yang kholis, yang ikhlas ya. Jadi kalau pengen kaya, sekali lagi nanti teknisnya, dagangnya, dunia bisnis dan seterusnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Happy. Tapi saya ingin sampaikan 3 sahabat ini semuanya adalah pedagang, Utsman, Abdurrahman dan Zubair bin Awam. Tapi kan kita bicara orang yang dijamin masuk surga, maka mereka pun juga mengalami kematiannya. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah, Abdurrahman tadi 32 Hijriah, dan Zubair bin Awam 36 Hijriah. Dari 3 tadi ada 1 sahabat yang meninggal punya hutang cukup banyak. Kira-kira siapa? Siapa? Zubair bin Awam, betul sekali. Zubair bin Awam ini meninggal dalam kondisi punya hutang yang banyak. Bahkan ini yang kemudian dibahas oleh para ulama. Kok bisa orang sahabat selevel Zubair bin Awam kaya raya tapi kok punya hutang? Ini bukan model zaman hari ini yang kalau mau bisnis kemudian nyari modal terus pinjam ke pinjol. Nah, bukan itu. Foto KTP. Ya, mati ninggalin nama di daftar list blacklist pinjol gitu kan. Nggak asik banget hidup kayak gitu ya, mati kayak gitu ya. Zubair bukan begitu hidupnya. Zubair itu punya hutang dikarenakan saking amanahnya. Jadi orang dulu itu kalau mau nitip duit dititipin hanya kepada mereka yang jelas amanah. Bisa difahami? Titip, karena saya kalau nyimpen duit suka boros katakanlah, titip. Tentu antum kalau mau nitipin hanya kepada orang yang menurut antum percaya, betul? Iya, betul. Dan itu sahabat-sahabat itu percayanya salah satunya kepada Zubair. Ada beberapa nama, tapi yang saya pengen bahas di sini Zubair. Sehingga Zubair itu dititipi harta. Saking banyaknya orang nitip, dia jadi nyimpen harta banyak orang. Itu yang nanti membuat dia mati dalam keadaan punya hutang.
Oh, iya iya. Jadi duit ini I harus see. dikembalikan, paham ya? Tapi Zubair nggak mau kalau akadnya titip. Nah ini antum makanya kalau mau belajar dagang, antum harus belajar fikih muamalah. Iya iya. Titip, saya titip uang ke antum, itu kalau antum pakai itu duit haram buat antum. Saya ulangi Karena ya. akadnya titip. Karena akadnya titip. Titip itu dalam hukum fikih muamalah namanya wadi'ah. Iya. Akadnya wadi'ah, titip. Orang titip duit ke saya ya nggak boleh saya pakai. Nah Zubair itu nggak mau dititipi, ngerepoti tok, ya kan? Sing nitip pakai banget meneh gitu kan. Maka Zubair mengusulkan untuk diganti akadnya dari titip menjadi hutang. Kapan Anda butuh duit itu diambil, saya kembalikan. Oh. Bisa difahami? Karena akad titip itu fikih muamalahnya namanya wadi'ah. Tapi kalau minjemin namanya qard. Iya, hutang. Qard. Bukan chord gitar ya. Qard. Ini akad dalam ayat Quran ada qardul hasan. Pinjaman yang baik. Minjemin Allah, Allah diutangi, itu qardul hasan. Bisa difahami? Sehingga Zubair itu saking amanahnya orang pada nitip sama dia, tapi Zubair nggak mau kalau dititipi. Saya maunya kalau akadnya diganti menjadi hutang. Kalau hutang boleh saya pakai karena duit sudah jadi milik saya. Cuma saya punya hutang sama Anda. Bisa difahami? Oh, iya. Itu yang membuat Zubair bin Awam kemudian punya pengembangan bisnisnya sampai kemudian dia meninggal dalam keadaan punya hutang karena harus mengembalikan duit-duit tadi. Jadi bukan orang mau bisnis terus pinjam online, habis itu baru minjem, bisnis belum mulai mati dia gitu. Akhirnya punya deretan hutang. Bukan itu. Zubair ini faktornya adalah saking orang itu hanya percaya pada Zubair untuk menitipkan duitnya. Karena dulu sekali lagi bank itu posisinya ya person-person orang-orang itu yang terpercaya itu. Sampai kemudian berkembang jadilah kemudian ada Baitul Mal dan seterusnya. Tapi pembahasan saya lebih kepada bahwa antum kalau mau bisnis pelajari para sahabat ini tadi. 3 sahabat ini saat menjelang wafat semuanya punya kisah-kisah yang menarik. Kalau tadi Zubair bin Awam dengan hutangnya, Abdurrahman bin Auf mau meninggal nangis dia. Nangisnya bukan nangis bahagia jadi kaya raya, bukan. Justru dia menangis khawatir kalau kekayaan selama ini adalah nikmat Allah yang Allah segerakan tapi tidak dikasih di akhirat. Itu yang membuat dia nangis. Jadi dia itu waktu mau makan suatu ketika nanti di menjelang wafatnya dia ingat sahabat dia namanya Mus'ab bin Umair. Dulu orang konglomerat masuk Islam jatuh miskin. Tapi dia jaga imannya sampai bahkan saat meninggal badannya ini ditutup dengan kain kafan yang kalau ditutup wajahnya, kepalanya, kakinya kebuka. Ditutup ke kakinya, wajahnya yang kebuka. Artinya kematiannya pun bahkan hanya dengan selembar kain yang tak bisa menutup seluruh tubuhnya dalam peristiwa perang Uhud. Sahabat Mus'ab bin Umair wafat. Ini yang membuat Abdurrahman bin Auf itu kemudian teringat dengan sahabatnya ini. Dulu Mus'ab saya tahu dia juga kaya raya, tapi kemudian meninggal dalam keadaan bahkan kain pun tak bisa menutup seluruh badannya. Abdurrahman bin Auf itu khawatir kalau kekayaan selama ini adalah nikmat Allah yang disegerakan. Itu yang dia takutkan. Karena khawatir, para sahabat itu khawatir kalau di akhirat nggak dapat kenikmatan. Itu yang kemudian membuat Abdurrahman bin Auf menangis justru dengan harta yang selama ini dia miliki. Tapi itulah rezeki yang haknya Abdurrahman bin Auf. Jadi dia Masya Allah dengan kekayaan itu, sekali lagi tadi kita sudah bahas seluruh warga Madinah pernah ditemui dengan hartanya. Dan tadi saya sempat bahas kalau nyalek lah kayak mesti dadi kan gitu kan. Antum tahu Abdurrahman adalah sahabat yang tidak minat dengan jabatan. Karena pada saat Umar bin Khattab menjelang wafat, karena Abu Ubaidah sudah wafat tadi, itu orang yang paling ranking atas untuk bisa melanjutkan menjadi pemimpin muslimin pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman dipanggil oleh Umar bin Khattab karena sisa sahabat yang dijamin masuk surga tadi ada 10, sisanya tinggal 6. Tinggal 7 sama Sa'id bin Zaid ini nggak boleh jadi calon pemimpin. Sama Umar nggak boleh. Akhirnya tinggal sisa 6. Sisa 6 suruh rapat. Pokoknya harus ada yang jadi. Saya nggak mau tahu, pokoknya 6 orang rapat harus ada yang jadi kelanjutan Umar bin Khattab.
Maka Abdurrahman langsung mengusulkan, oke, kita rapat dan saya menjadi pemimpin rapat. Antum tahu itu cara Abdurrahman bin Auf agar terhindar dari kepemimpinan. Biar gak kepilih. Enggak kepilih. Caranya saya yang jadi pemimpin rapat. Kalau pemimpin rapat kan enggak wangun. Setelah diputuskan pemimpinnya adalah saya, gitu kan enggak wangun gitu. Ketua KPU jadi Jadi ketua KPU jadi capres, nah, kan Enggak masuk. gitu. Antum guyune banter banget. Jadi saya yang mimpin rapatnya. Itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga dari rapat itulah terpilih Utsman bin Affan. Artinya Abdurrahman bin Auf itu kaya raya tapi tidak minat jabatan. Padahal kalau nyapres mesti jadi. Jelas, apalagi cuma nyalek tadi itu. Kenapa? Semua orang cinta sama Abdurrahman bin Auf. Iya dong, harta nyampe ke kita, gitu kan? Itu Masya Allah Abdurrahman bin Auf. Jadi orang, antum semua yang pengen kaya raya atau bahkan kaya raya, antum tanggung jawab dengan kedermawanan. ini menarik ini. Ya. Dan jangan antum cuma pengen kaya, waliyatubillah, saya sodakohnya nanti aja Ustadz kalau sudah kaya raya. Dermawan itu akhlak. Akhlak itu latihan. Latihan itu lakukan sejak sekarang, tak perlu menunggu kaya untuk dermawan. Karena kalau miskin saja pelit, apalagi kaya. Bisa difahami? Jadi latih dari sekarang, kedermawanan itu penting. Sampai kemudian terakhir Utsman bin Affan saat dia wafat, kita tahu Utsman bin Affan punya kedermawanan yang luar biasa. Antum tahu kisah sumur rumah? Ada yang pernah dengar? Utsman bin Affan itu mewakafkan sumur, yang sumur itu sampai sekarang masih mengalir. Jadi Utsman itu punya sumur, dia beli dari orang Yahudi kemudian diwakafkan. Diwakafkan itu artinya berarti sumur sudah milik Allah, bukan miliknya Utsman lagi. Bisa difahami? Kalau milik Allah, ditanya sama Utsman, yang berhak ngambil siapa? Siapa saja. Muslimin boleh ngambil gratis. Karena Yahudi tadi air dijual, maka sama Utsman digratiskan. Antum tahu itu air mengalir terus sampai urusan perkebunan kurma di wilayah itu, sampai sekarang itu air masih mengalir. Antum bisa bayangkan Utsman bin Affan dikuburnya sekarang terang benderang karena wakafnya sumur tersebut. Utsman itu wakafnya sumur rumah tadi, kemudian perluasan Masjid Nabawi itu juga Utsman ikut andil, kemudian peperangan Tabuk dia juga ikut andil di situ. Yang bahkan yang terakhir Utsman itu ikut mewakafkan perluasan makam Baqi. Makam untuk orang-orang yang meninggal di Madinah itu dimakamkan di Baqi. Di antara di situ ada aset wakafnya Utsman. Antum bisa bayangkan pahalanya Utsman sampai sekarang. Dan antum tahu sumur rumah sampai sekarang masih mengalir. Bahkan di Saudi sekarang masih ada akun rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Karena duitnya ngalir terus. Orangnya sudah nggak ada, rekening masih jalan. Maka saya sampaikan terakhir ini, bahwa antum kalau pengen kaya raya, tanggung jawab dengan kedermawanan. Paham? Dan kedermawanan itu harus antum cerdas memilih. Pilihlah tempat yang kira-kira orang itu amanah, tempat itu amanah. Terus dakwah barusan dapat Baitul Mal. Ya, alhamdulillah. Antum titipkan harta antum, antum pinjemi Allah. Allah diutangi. Qardul Hasan. Antum pinjami Allah dengan apapun sedekah antum kepada umat ini, antum berikan kepada lembaga yang penuh punya tanggung jawab, antum harus berikan kepada yang amanah seperti Zubair bin Awam tadi. Antum berikan itu, antum titipkan harta itu, besok di akhirat antum nggak perlu nagih, Allah kasih lebih dari apa yang sudah antum berikan. Allah kalau ngasih riba, karena Allah melipat gandakan apa yang antum kasih, tapi antum tidak boleh riba. Paham ya? Nah, begitulah cara Allah kemudian supaya kita hidup ini punya motivasi. Antum pengen kaya raya boleh, tapi sekali lagi tanggung jawab dengan kedermawanan. Dan saya pesen, pilihlah tempat yang benar-benar amanah untuk antum titipkan sodakoh itu, antum berikan itu. Dan sekali lagi kita punya fikih namanya wakaf, itu penting banget Ustaz. Jangan antum meninggal kalau belum punya aset wakaf, ya. Biarkan dia yang akan terus mengalir untuk jasad kita kelak. Utsman tadi memberikan contoh antara sumur atau perluasan masjid atau perluasan makam kuburan. Jadi sepanjang ada jasad di situ, sepanjang itu pahala ngalir ke antum. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Sebuah pesan yang menarik sekali ya teman-teman sekalian.
Kalau kalian kaya, tanggung jawab dengan kedermawanan. Saya sangat tersentuh sekali di situ, teman-teman sekalian. Dan saya suka membayangkan melihat para sahabat itu dengan harta itu meskipun kaya, tapi mereka tidak nyaman dengan hal itu. Bahkan mereka betul-betul menangisi hal itu, seperti Abdurrahman bin Auf ya teman-teman sekalian. Sehingga saya kadang itu berpikir gitu, Ustaz. Seandainya saya dikasih kekayaan, super kaya gitu, apakah saya itu kuat dengan ujian itu gitu. Karena kekayaan itu sebenarnya juga ujian, Ya, ujian pasti, yang bahkan itu nggak mudah, Zat. Banyak orang yang nggak lulus dengan ujian kekayaan itu. Iya, bahkan kalau kita tahu ada siksa Allah namanya tadarruj atau istijraj. Jadi tahapan-tahapan siksa itu salah satunya adalah diberi apa yang diinginkan. Wal iyadu billah, misal tadi wal iyadu billah. Orang sholat duha karena pengen kaya, bukan habis berdoa kaya, bukan. Sholat duhanya karena pengen kaya. Antum hati-hati, kalau antum habis sholat duha malah kaya gara-gara niat salah tadi, itu hukuman dari Allah. Insyaallah. Sedekah biar saya makin kaya. Ada pernah dengar itu? Iya. Kalau niat sedekahnya karena pengen kaya, Allah kasih kaya. Tapi Allah tidak terima amal itu besok di akhirat. Wal iyadu billah. Insyaallah. Karena kami waktu ngaji bab ini itu sampai guru kami mengatakan ini kalau dibahas bisa jadi semua amal kita ini belum diterima. Iya, karena niatnya itu Karena niatnya suka kita situ campur, gitu. kita sering campur niat, amal dan balasan itu jangan dicampur. Niat tidak ada ruang boleh diisi di situ kecuali lillah. Bisa difahami? Ruang niat sebelum amal itu namanya niat. Itu tidak boleh diisi apapun kecuali cuma satu tok. Lillah mukhlisina lahuddin. Cuma satu ruang itu. Habis itu antum beramal. Balasannya terserah Allah. Allah mau berikan. Orang soalnya kalau sholat duha pengen kaya. Sholat duha saya udah 3 tahun sholat duha nggak kaya-kaya. Yang disalahin sholat duhanya. Ngopo sholat duha. Ngopo sholat duha gitu. Malah repot ya. Malah repot. Astagfirullah. Sebenarnya sholat duha aja. Tahajud nggak ada urusannya sama jodoh. Ya. Tahajud nggak ada urusannya sama jodoh. Tahajud aja. Habis tahajud antum dermimil minta apapun yang antum inginkan, tafadhol. Tapi jangan cuma minta dunia. Itu juga Allah berikan teguran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Jangan cuma minta dunia. Minta dunia yang baik, minta akhirat yang baik, kemudian dilindungi dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullah khairan Ustaz Ali atas pesannya teman-teman sekalian. Kita berdoa ya, mudah-mudahan jamaah yang di sini Allah berikan kemudahan supaya diberikan kekayaan dan kedermawanan. Masya Allah. Terakhir nih saya ajari satu doa yang pengen kaya, buat yang pengen kaya tapi tanggung jawab dengan kedermawanan ya. Ini doanya sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Dia berdoa gini, ya Allah, Engkau tahu aku adalah hambamu yang tidak cukup dengan harta yang sedikit. Sa'ad bin Ubadah doanya gitu, ya Allah, Engkau maha tahu dan Engkau tahu aku adalah hamba yang tidak cukup atau tidak pas kalau cuma dikasih sedikit. Saya ini cocoknya adalah dikasihnya yang banyak. Itu doanya, tapi tanggung jawab dengan kedermawanan karena Sa'ad bin Ubadah setiap hari Jumat dia membebaskan 1 budak. Itu amal yang luar biasa, membebaskan 1 budak ya. Gitu itu kalau antum mau pengen kaya itu diajari doanya sama Sa'ad bin Ubadah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pesannya ingat, tanggung jawab dengan kedermawanan. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ini terkait materi dari Ustadz Ali ya teman-teman sekalian. Sekarang kita hadirkan nih, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan langsung, beliau adalah seorang pengusaha ya, ini langsung di bidang usaha gitu ya. Yaitu kita akan dibersamai dengan Pak Happy Trenggono insya Allah. Beliau salah satu Presiden IIBF ya. Salah satu komunitas pengusaha kurang lebih seperti itu ya. Baik, untuk sesi selanjutnya langsung kita panggilkan kepada Pak Happy Trenggono, falyatafaddal mashkuran. Ya. Jadi teman-teman sekalian silahkan nanti dipersiapkan kalau ada pertanyaan bisa seputar bisnis atau yang nanti ke Ustadz
ke Pak Happy atau ke Ustadz Ali yang pengen bertanya seputar sirah nabawiyah ataupun kisah-kisah para sahabat bisa ditanyakan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah dibersamai oleh salah seorang pengusaha yang luar biasa. Buat teman-teman yang pengen buka usaha, mana suaranya? Pada gak semangat buka usaha. Kita doakan mudah-mudahan setelah ini bisa buka usaha di mana-mana ya. Kita buktikan umat Islam bisa berjaya dengan memiliki perusahaan yang banyak insya Allah ya. Kita kuatkan juga ekonomi kaum muslimin ini insya Allah teman-teman sekalian. Kali ini kita dibersamai oleh Pak Happy Trenggono. Insya Allah kita akan banyak sharing-sharing ini. Kalau tema kita Pak pada malam hari ini yaitu muda kaya raya, mati masuk surga. Iya, langsung saja kepada Pak Happy, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada satu malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz Ahid di dalam, ya, Ustadz Ali, teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi, anak-anak muda, calon-calon orang kaya, bukan calon, sebentar lagi orang kaya. Amin. Ya, memang salah satu pekerjaan saya itu membuat orang jadi kaya. Itu kerjaan saya. Saya pengusaha. Ya. Banyak orang yang tanya, Pak Happy ini pengusaha atau aktivis itu atau organisatoris? Saya itu 100% pengusaha, tapi juga 100% organisatoris. Saya memimpin banyak organisasi. Kalau usaha utamanya perkebunan kelapa sawit. Ada yang dari Lampung? Ada yang dari Lampung? Ada dari Lampung. Ada yang dari Kalimantan Timur. Ya, ya di Lampung itu ada 10.250 hektar sawit. Ya, kalau kebun cabai 1 hektar ya. Ya di Palembang ya, Palembang ada usaha yang lain juga, Carbon Trade ada 20.000 hektar. Saya juga ada banyak usaha, banyak karena hobi saya itu beli perusahaan. Ya kalau ada yang dari Solo, Halal Bakery Sabita itu ya kalau cerita sawit itu kadang-kadang orang nggak, oh, di mana sih Pak gitu ya. Ya di Solo ada, saya ada perusahaan juga di Jogja ini. Education kalau itu yang startup ya, startup udah dari tahun 2016. Jadi saya punya banyak karyawan juga di sini. Itu dulu saya karir terakhir itu pekerja. Saya pegawai, direktur di LaTV dulu namanya. Sekarang TV One. TV One ya. Ya. Nah kemudian yang kedua kerjaan lain saya sebagai organisatoris 2009 saya dulu pernah bangkrut di angka 62 miliar. Ya, habis itu kemudian banyak orang datang gitu kan. Ketika saya udah bangkit lagi gitu tahun 2008 2009. Pak Happy katanya bangkrut, kok udah lagi, udah survive lagi. Masuk koran, kadang-kadang masuk TV gitu kan, pada datang ke rumah, pada nginep. Akhirnya saya bikin satu organisasi namanya Indonesian Islamic Business Forum. Kadernya di seluruh Indonesia ada 100 kantor ya, dan kadernya banyak banget gitu. Kalau kita bicara alumni hampir menyentuh 200.000 alumni. Dan itu usianya itu hari ini 14 tahun. Dan dalam waktu 14 tahun, hari ini orang-orang
terkaya di kabupaten-kabupaten dan kota di Indonesia adalah orang-orang kader-kader IIBF. Orang-orang terkaya. Kalian kok diam-diam aja sih? Ngelihat hebat begini. Ini salah satunya nanti Anda semua. Amin. Makanya saya bilang saya kerjaannya itu bikin orang kaya. Gitu. Kerjaan saya itu. Ini kader-kader saya. Ini sekjen. Ya, ini sekjen, ini kader-kader saya semua. Ya, pengusaha-pengusaha semua. Nah, karena waktunya sempit ya. Waktunya sempit. Saya mau kasih tahu rahasianya. Di dunia itu orang-orang yang disebut orang kaya, orang sukses, itu jumlahnya cuma 3%. Jumlahnya cuma 3%. Yang lain disebut orang kebanyakan. Kebanyakan. Di antara yang orang kebanyakan itu ada orang-orang yang miskin. Gitu. Ada orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini orang yang harus yang gini. Saya senang temanya ini hebat nih. Di sini nggak boleh tepuk tangan masalahnya ya. Boleh, boleh. Makanya saya pikir ini termasuk diharamkan apa gimana? Enggak, Bang, enggak. Iya. Jadi pokoknya iya. Jadi saya memimpin beberapa organisasi ya kan. Gitu. Setiap di organisasi itu mesti muncul orang-orang. Gitu. Kenapa? Saya selalu ngingetin, beneran nih gitu. Kamu mau saya pimpin. Karena bahaya gitu. Saya mimpin itu bahaya. Apa bahayanya? Bisa jadi orang kaya kamu. Gitu. Nah, ini makanya cocok karena kerjaan saya itu bikin orang kaya. Bukan dari orang biasa nol kayak kalian, anggap nol lah atau plus sedikit gitu. Dari yang minus-minus gitu. Yang utangnya itu 400 miliar, 100 miliar. Itu. Dulu saking banyaknya orang ketemu sama saya tuh batasin. Enggak boleh pengusaha pokoknya kalau cuman utangnya itu sedikit-sedikit ya, di bawah 3 miliar. Ketemu sama murid saya lah gitu. Yang ketemu saya itu ya 100 miliar ke atas gitu. Karena banyaknya fans saya itu. Sehingga suatu saat asisten saya itu tanya, Pak Happy ini ada pengusaha utangnya 96 miliar. Ya terus gimana? Ya saya suruh pulang Pak. Saya suruh utang 4 miliar lagi. Gitu baru ketemu. Gitu. Ya. Nah, IIBF itu menghasilkan banyak orang-orang dan di IIBF itu nggak ada guru itu yang dibayar, nggak mau dibayar gitu. Memang itu kita dedikasikan untuk itu. Kan banyak dunia entrepreneur ini memang dunia penuh duit juga gitu. Jadi muridnya bayarnya sekian gitu kan. Ya, tapi saya bilang guru-guru di IIBF harus berbeda. Jangan jadi guru yang ngambil yang kaya karena muridnya. Jadilah guru yang membuat muridnya kaya. Makanya hasilnya jelas gitu. Nah, itu ada ayatnya ya, ada ayatnya. Surat Yasin. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah kepadamu. Karena mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk gitu. Gimana kita mau ngasih petunjuk kepada murid-murid kita kalau kita sendiri nggak dapat petunjuk? Nah, tapi apakah kita ini guru-guru IBF itu dapat petunjuk? Wallahu alam. Tapi kita ingin menyamakan diri kita dengan ayat. Nah, ini menjadi satu kata kunci sebenarnya. Nanti saya akan bahas ya. Tapi gini, kenapa sih orang kaya itu cuma 3%? Kaya banget ya, yang kaya banget gitu. 3%. Apakah memang harus 3%? Nggak mungkin. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia harusnya orang kaya banget itu banyak. Orang kaya banyak. Orang miskin mestinya nggak ada. Mestinya. Kalaupun ada, dia akan jadi problem. Jadi problem. Kenapa? Gimana jelasinnya sama malaikat?
Susah jadi orang miskin itu jelasinya susah di Indonesia. Kalau kamu mati ditanya, kamu nih hidup di mana? Indonesia. Geleng-geleng kepala itu malaikat. Kok bisa miskin? Oh, udah dikasih ini, dikasih itu, kasih semuanya. Kok bisa ya? Kok bisa berhasil miskin ini, gimana caranya kamu ini gitu kan? Gitu. Kok berhasil bisa jadi orang miskin? Wah, saking susahnya miskin di Indonesia sebenarnya. Coba Pak Mahfud MD itu ngomong itu begini, kalau seandainya korupsi di tambang batu bara itu bisa diatasin, 1 bulan setiap orang itu dapat 20 juta. Coba gimana jelasinya sama malaikat. Ya mudah-mudahan yang pada ngembat itu yang dimintain ya, kita korban Pak gitu ya, mudah-mudahan. Ini kalau malaikat nggak dipanggil Pak ya. Ya, nah saya seneng ya, ini pemikirannya bagus nih. Muda kaya raya, mati masuk surga. Itu keren, keren banget. Dan insya Allah kalau kalian itu memiliki imajinasi tentang muda kaya raya, kalian akan dapat. Kan sekarang usianya paling berapa sih ini? 12 tahun. Rata-rata 20 Enggak ya? 20 ya? 20-an. Udah kepala 2. Oh, wajahnya masih kecil-kecil gini. Berarti seumuran lah kita ya. Beda dikit gitu. Nah, muda kaya raya. Kenapa? Ini mesti disadarin. Orang yang tidak dengan sadar menginginkan hidup kaya, dia dengan tidak sadar sedang menginginkan kemiskinan. Orang yang tidak dengan sadar membangun kekayaan, dia dengan tidak sadar sedang membangun kemiskinan. Gitu. Kenapa? Makanya orang itu banyak ya. Banyak orang itu hidupnya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena nggak jelas yang dipinginkan. Gitu. Nah, kenapa kita mesti kaya? Gitu. Karena miskin itu tidak memberikan keuntungan kepada siapapun. Itu persoalannya. Bagi negara jadi beban, makanya diurus terus ya. Bagaimana menekan angka kemiskinan. Saya belum pernah lihat sebuah negara bagaimana menekan angka kekayaan, nggak ada. Gitu. Walaupun di Indonesia itu dilakukan dengan cara kekayaannya diambilin itu sama pejabat-pejabat itu. Dia sedang menekan angka kekayaan itu sebetulnya. Ya. Tapi ngomongnya menekan, nggak memberikan benefit di rumah. Cepek, aduh gitu kan. Coba gitu, kalau dia kaya, di rumah ditunggu, di kampung ditunggu. Kenyataannya begitu. Bagi negara. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa sih yang membedakan orang kok bisa kaya? Ada orang yang biasa-biasa saja. Kenapa ada? Enggak cuman mahasiswa, enggak cuma pengusaha yang miskin banyak. Pengusaha kan hebat itu, oh paling banyak duit, paling banyak utang ya mereka juga. Ya, nah, jadi kenapa kita belajar dari guru yang sama, buku yang sama, lamanya lulus sama? Ada yang jadi orang sukses banget, ada orang jadi biasa. Ada sebuah bangsa, ada yang nggak punya apa-apa tapi hebat, kaya raya. Ada yang punya semuanya, tapi banyak orang miskin dan dia masih butuh BLT. Ada tuh. Pernah tahu nggak negara? Kayak kenal. Iya. Kayak. Tapi di mana ya? Iya, gimana ini? Gitu. Jadi BLT itu konfirmasi bahwa tenang ya, nggak apa-apa kamu tetap miskin nih negara ngasih. Gitu. Kalau bisa nggak tetap aja miskin gitu, maka BLT perpanjang gitu. BLT itu penghinaan kepada harkat martabat itu sebenarnya. Apalagi kita itu punya ini itu. Nah, pertanyaannya gitu. Kenapa ya kalau ngomong
ada orang-orang yang sukses, ada orang padahal belajarnya sama, gurunya sama. Kita kalau reuni itu ya, reuni itu orang yang benar-benar berpengaruh yang kayak itu mah berapa biji lah gitu. Nah, apa yang membedakan? Ada nggak yang tahu apa yang membedakan? Kalau tahu tak kasih 1 juta. Orang IBM nggak boleh jawab. Ada 1 juta nih. Oke, ada yang mau nyoba? Coba berapa? Kok berapa? Apa? Oke, apa Mas? Apa jawabannya? Apa yang menjadikan? Itu yang baju Yang merah. menjadikan orang kok kaya? Mindset. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong. Mindset. Bukan itu. Yang itu iya, tapi bukan itu yang saya maksud. 200.000 lah ya. Oke, 200.000. Oh, dan jawab ya. Ada nggak? Ada yang lain mau coba? Ya, Oke. ya. Kita kasih mic ya. Ya. Pakai mic, Mbak. Biar kedengaran. Modal nekat. Dan keyakinan diri, Pak. Wah, keyakinannya masuk nih. Akan apa? Akan dirinya sendiri. Keyakinan akan dirinya sendiri. 300.000 lah ya. Terima kasih, Pak. Kasih tepuk tangan dong ya. Satu lagi deh, ada nggak? Apa yang menjadi? Ada orang itu hebat gitu ya. Niatnya. Niat. 300.000 kasih tepuk tangan. Ini 1 jutanya belum cair ini. Ya udah satu lagi. Ya. Imajinasi luar biasa, kasih tepuk tangan. 400.000 lah ya. Ya nanti udah cukup ya, 1 juta nggak Cukup ya. Jadi satu hal ini yang menjadikan Cina membangun, Cina tuh jadi. Jepang bangun, Jepang jadi. Padahal Jepang itu luluh lantak. 1945 juga. Cuman kita itu mulai merdeka, Jepang hancur. 1945. Apa Jepang itu lebih diberkahi dari kita? Apa Indonesia tidak lebih diberkahi dari Jepang? Padahal Jepang itu nyembah matahari. Kita nyembah yang bikin matahari. Kok dia bisa hebat? Nah, ada satu hal ini. Ini juga pekerjaan dakwah sebetulnya. Yang dipunya Jepang tapi kita nggak punya. Yang dipunya Cina kita nggak punya, dipunya Amerika kita nggak punya. Satu hal ini namanya adalah character building. Karakter. Jadi yang namanya sukses itu karakter, bukan keadaan. Yang namanya kaya itu karakter, bukan keadaan, bukan apa yang kamu miliki. Kamu hari ini nggak punya apa-apa, tapi kalau kamu bangun karakter kaya, persoalan waktu, kekayaan akan datang kepadamu, pada kalian semua. Makanya Rasulullah menyampaikan, tidaklah aku sebut orang kaya itu karena hartanya. Orang kaya itu aku sebut sebagai orang karena jiwanya, karena karakternya. Ini pekerjaan dakwah itu di situ, membentuk karakter. Yang disebut orang hebat, orang baik. Nah, masalah terbesar Indonesia hari ini udah dikuasai semua, tapi Indonesia nggak percaya kepada pembangunan karakter. Buktinya, kalau ngomong pemimpin jujur, itu jujur itu sampai hanya pada baliho. Pemimpin jujur, besok nyolong, korupsi, masuk lo korupsi ya, korupsi kok 80%, aku itu bingung ya. Korupsi itu mbak ya 2% gitu loh ya, pantas dikit. 80% ini bahaya ya. Jadi Indonesia itu lebih percaya kepada brand building daripada character building. Brand building itu citra, pencitraan gitu, brand building. Jadi orang Indonesia itu lebih seneng dikira jujur daripada jujur beneran.
Jujur beneran itu berat. Kalau kelihatan jujur cukup baliho. Yang repot, anak-anak muda sekarang ngikutin apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Lebih seneng itu terlihat sukses daripada sukses beneran. Karena kalau orang itu fokusnya pingin kelihatan sukses, dia lupa untuk jadi orang sukses. Kalau dia itu fokusnya pingin kelihatan kaya, lupa jadi orang kaya. Nah, contoh ya, anak-anak muda sekarang seneng flexing, ya kan? Tabungan pirois, tabungan ini gampang tinggal diedit, ya kan? Gitu. Tapi orang seperti itu kalau nanti mudah-mudahan dapat hidayah ini, saya bilang, saya bicaranya. Nah, itu yang namanya karakter building. Nah, kalau kita bicara kaya itu apa sih definisi dari dari karakter kaya. 1 juta. Siapa yang tahu? Definisi dari karakter kaya. Oke, Mbaknya. Ya. Kasih mic ya. Definisi karakter kaya. Rapopo salah 300.000. Wah. Repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hanif, kamu siapin duitnya, jangan malu-maluin. Definisi kaya, ya. ketika kita ingin membeli sesuatu atau barang tanpa memikirkan harga. Luar biasa, keren. Kasih tepuk tangan, Dek. Berapa nih kira-kira? Ya udah, MC-nya udah ngomong 300.000 ya. Ini ada yang mau jawab nggak? Oh, tinggal jawab 300.000 cari nih. Ya, silakan. Tidak boros dan berani menahan diri, uangnya itu dikelola. Luar biasa, ini keren banget. Kasih tepuk tangan. 300.000 lah. Ya. Udah, ini kalau diterusin lama-lama ya, kamu nggak beli bensin nanti. Ini biar kalian ingat aja. Budaya karakter kaya itu, ini kalian perhatikan ya. Dan nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa memetakan. Karakter kaya itu lawan atau kebalikannya karakter miskin. Itu definisinya. Saya tanya nih. Contoh nih. Jualan, ya. Orang yang suka jualan itu ciri karakter kaya atau karakter miskin? Kaya. Orang jualan kok miskin, tak denda kamu. Karakter kaya kan? Sedekah karakter kaya, karakter miskin? Kaya. Boros karakter kaya, karakter miskin? Miskin. Coba kalau ini luar biasa nih, dapat hidayah semua, kasih tepuk tangan dong. Masya Allah. Ya. Minta karakter kaya, karakter miskin? Miskin. Sabar karakter kaya, karakter miskin? Bangun pagi? Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalau setiap keputusan, jadi seseorang itu dilihat karakternya itu untuk menilai seorang karakter, bagaimana cara dia memutuskan melakukan sesuatu itu. Jadi kalau ada orang itu korupsi, karakter kaya miskin? Miskin. Gitu. Seandainya seluruh pejabat hadir hari ini dan dapat hidayah, sampai detik ini aja yang saya ngomong, Indonesia luar biasa. Nggak ada BLT lagi. Itulah yang namanya karakter kaya dan karakter miskin. Nah, nanti kalau ada waktu kita bahas ya, pengajian jilid kedua, ketiga, ya, apa itu komponennya dari karakter ini, ya. Mungkin itu dulu. Ya. Saya ada pertanyaan sedikit sebenarnya terkait komunitas itu sendiri, Pak, sebenarnya. Apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman di komunitas itu? Ini kan Komunitas apa? Komunitas apa? Semua komunitas. Ya. Atau IIBF. IIBF. Itu kan apa tadi?
Indonesian Islamic 300.000. Mintanya ke sini. Jangan minta. Ya Allah. Kamu kalau belum makomnya jangan ikut-ikutan. Nanti jatuhnya utang itu. Terus gojek gitu Mas ya, gojek gitu. Ojo ditagih. Baik, itu kan berbeda ya Mas ya. Itu kan ada pengusaha muslim. Adakah yang membedakan dengan komunitas yang lain atau organisasi yang lainnya gitu loh Pak? Atau mungkin ada pengelolaan di ibadahnya untuk para anggotanya seperti apa gitu. Oke. Jadi IIBF itu yang dibahas itu ada 3 yang dibahas. Yang tidak, satu itu leadership. Oke. Leadership itu ya kepemimpinan gitu. Tanpa kepemimpinan, apalagi tanpa kepemimpinan diri, susah membangun sesuatu. Ya. Yang kedua itu entrepreneurship. Entrepreneurship itu bukan persoalan menjadi pengusaha, tetapi bagaimana kita bermain kaya, playing rich. Gitu. Makanya apakah orang kaya itu harus jadi pengusaha? Enggak. Enggak. Apakah pengusaha itu mesti kaya? Enggak juga. Ada pengusaha yang adanya itu bikin susah orang, iya, bikin susah keluarga, gitu. Ya kalau kita mau jadi pengusaha ya harus pengusaha kaya. Itu entrepreneurship. Yang ketiga itu spiritual. Karena kita ini kan bicara Indonesian, bisa tentang Indonesia, bisa tentang Islam, bicara tentang bisnis, itu yang disentuh. Tapi kalau bicara apa sih bedanya kita itu dengan komunitas lain, ya, IIBF itu fokus membangun karakter pengusaha. Pengusaha yang seperti apa? Pengusaha yang berbisnis layaknya pebisnis kelas dunia, tetapi berperilaku layaknya seorang muslim yang bertakwa. Gitu. Itu. Jadi kita itu butuh orang-orang bertakwa. Itu yang dan yang kita bangun itu. Kita juga ada program untuk mahasiswa, ya, untuk bahkan SMA, namanya Create Your Own Future. Gitu. Dan itu kita lakukan itu di satu SMA itu 17 tahun saya datang ke situ. Ya, orang kita saya melawan banyak ini itu pendapat, karena di SMA itu kan SMA saya, ya itu kan SMA favorit ya, jadi anak-anaknya pejabat gitu. Dalam 3 hari training itu kan saya suruh keluar jalan, tak suruh jualan, pokoknya dompet saya ambil segala macam. Itu banyak bapaknya marah dulu. Pak Epi berapa targetnya? Gitu. Udah saya kasih gitu. Saya bilang, bapakmu punya duit berapa? Kalau mau kasih saya dobelin, saya bilang gitu. Ya, begitulah gitu komunikasi kita. Kadang-kadang saya bawa helikopter gitu ya. Itu hebat itu tadi itu. Saya pikir, ya. Jadi training anak-anak bawa helikopter, ya kan? Bawa helikopter aja udah. Ya kalau kita itu nggak nggak pingin banget lihat anak-anak ini sukses, itu nggak mungkin terjadi kan. Nah anak-anak itu selama 17 tahun itu ada dulu satu orang itu gitu, kita suruh ngomong, kamu pingin jadi apa gitu, itu aja dia ngomong, saya pingin jadi jenderal. Hari ini udah hampir sedikit lagi lah gitu. Ini jadi tentara yang hebat. Jadi banyak anak-anak yang melejit ya karirnya gitu. Nah, karena apa? Kita itu fokus pada pembangunan karakternya. Jadi IIBF beda sama yang lain. Yang lain itu satu ada yang ngurusin manajemennya. Gimana sih ngatur orang? Udahlah itu gampang semua. Kalau orangnya itu benar, karakternya itu kuat, semua jadi. Nah karakter ini, contoh kaya, karakter kaya itu nggak nunggu banyak duit. Bahkan orang yang kita bisa nilai itu dia itu karakter kaya itu, justru ketika nggak punya apa-apa. Kalau punya apa-apa ya iyalah, semua gampang. Tapi ketika nih sekolah harus jalan kaki, dengan semua kekurangan, tapi dia mampu menghadapi itu semua.
Itu anak-anak yang luar biasa. Nah, itu yang kita didik. Gitu, Mas. Baik. Berarti karakter ini ya, Pak ya. Karakter kaya dan juga jangan lupa tetap bertakwa. Ini juga sangat menarik sekali. Iya, takwa itu bagian dari karakter. Nanti saya jelasin. Masya Ya, Allah. kalau masih ada waktu. Ini waktunya 5 menit lagi ya. Ya, sebelum tanya jawab masih ada 5 menit. Nanti setelah ini tanya jawab sebentar. Oke. Jadi apa maksudnya? Enggak, maksudnya kalau masih ada tambahan, masih ada 5 menit untuk menambahkan, Pak. Atau Iya. yang disampaikan, Jadi, nanti kita buka tanya jawab setelah itu. Jadi seandainya kita itu, makanya kalau kata tadi kaya, orang yang tidak dengan sadar membangun kekayaan, itu sesungguhnya dia dengan tidak sadar sedang membangun kemiskinan. Dalam kata yang lain, seseorang yang tidak membangun karakter kaya, atau gini, saya rubah. Jadi karakter ini tugas kepemimpinan. Sebetulnya tugas semua pemimpin itu membangun karakter orang-orang yang dipimpin. Contoh ini di sini ya, teras dakwah. Ini bangun karakter. Dan saya yakin karakter kaya itu lagi dibangun juga dengan sadar gitu. Karena kalau pemimpin itu tidak dengan sadar membangun karakter orang yang dipimpin, dia sesungguhnya sedang meruntuhkan karakter orang-orang yang dia pimpin. Hari ini kita di sebuah bangsa yang luar biasa, tapi kehidupan kita, ya, orang itu bisa menggadaikan 5 tahun ke depan itu hanya untuk sembako. Itu tidak terjadi di Amerika. Itu tidak terjadi di Jepang. Itu hanya terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena pemimpin kita sedang meruntuhkan karakter bangsanya. Jangan pernah bermimpi bangsa kita itu menjadi bangsa yang kaya. Dengan semua yang dimiliki, tidak menjadikan bangsa kita bangsa kaya. Kenapa? Karena karakternya kita runtuh. Makanya dulu ya, contoh yang sederhana. Dulu anak-anak kita kalau ditanya, anak-anak ya banyak tanya, pengen jadi apa nak? Pengen jadi tentara. Pengen jadi apa? Dokter. Pengen jadi apa? Ya di polisi. Sekarang pengen jadi YouTuber. Gamer. Enak gitu, tinggal goyang-goyang gemoy gitu kan, tapi duitnya banyak gitu. Ngapain kerja keras jadi tentara, manggul-manggul senjata gitu? Di mana? Karena kita tidak tanamkan itu. Gitu. Orang itu saya bingung ya lihat negara kok. Negara itu pohonnya makin kurang, balihonya makin banyak. Gitu. Gitu. Sampai diangkot-angkot, pohon udah kalah, angkot-angkot jadi sasaran. Ini negara mau jadi apa? Iya enggak? Gitu. Jadi brand building itu berbahaya kalau kita itu sandingkan dengan karakter building. Gitu kira-kira. Baik.